Momen Manchester City angkat trofi juara Premier League 2022-2023 di Etihad Stadium. Manchester City melengkapi gelar juara musim ini dengan mengangkat trofi Premier League 2022-2023 di Etihad Stadium pada hari Minggu, 22 Mei 2023 malam waktu Indonesia Barat. Perayaan itu digelar setelah mereka mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Manchester City menjadi juara tidak terlepas dari bantuan Nottingham Forest. Sebab pada pekan ke-37, Nottingham mampu mengalahkan Arsenal dengan skor 1-0 pada duel di Stadion The City Ground pada Sabtu 20 Mei 2023. Hasil itu membuat The Gunners sudah tidak mungkin mengejar perolehan poin Manchester City hingga akhir musim. Arsenal harus puas mengakhiri musim di peringkat kedua. Pasukan Mikel Arteta sekarang mengumpulkan 81 poin dari 37 pertandingan. Perayaan gelar juara Manchester City semakin terasa manis setelah mereka mengalahkan Chelsea dengan skor tipis 1-0 di depan pendukungnya sendiri. The Citizen menang berkat gol tunggal Julian Alvarez. Hasil itu membuat pasukan Josep Guardiola memimpin klasemen dengan raihan 88 poin dari 36 laga. Carlo Ancelotti minta Real Madrid datangkan pemain yang versatil. Real Madrid mendapat satu permintaan dari Carlo Ancelotti jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2023. Sang manajer meminta Madrid untuk mendatangkan seorang pemain depan yang versatil. Pemain yang versatil berarti pemain yang serba bisa bermain sama baiknya di sejumlah posisi, bisa juga bermakna dapat mengemban peran lain yang tidak bisa diembannya. Ancelotti melihat kebutuhan pemain bertipe seperti itu akan sangat membantu di musim depan. Sang pemain dapat menjadi komponen untuk meracik formula baru di lini depan Real Madrid. Dilansir dari Defense Central, Ancelotti sudah punya kandidat pemain yang diinginkan. Pemain tersebut kini bermain di Tottenham, ia adalah Richarlison. Di samping itu, harga Richarlison di pasaran pun terbilang cukup tinggi karena masih punya kontrak berdurasi 4 tahun. Dari laporan yang sama disebutkan, Madrid harus mengeluarkan dana sebesar 55 juta euro untuk memboyongnya. Masih dari laporan yang sama, Madrid sebenarnya tidak ada masalah untuk mengeluarkan dana sebesar itu untuk Richarlison. Yang jadi masalah adalah skala prioritas. Madrid masih mendamba untuk mendatangkan Kylian Mbappe atau Erling Haaland di musim depan. Besar kemungkinan klub sedang tidak ingin mengeluarkan biaya apapun untuk mendatangkan pemain baru di musim panas 2023. Ditambah, penyerang Karim Benzema masih punya kontrak 1 tahun. Fase terakhir upaya Liverpool datangkan Alexis Mac Allister bisa diganggu Chelsea. Liverpool hampir bisa mendapatkan Alexis Mac Allister dari Brighton di musim panas 2023. Meski sudah memasuki fase terakhir, negosiasi ini masih diganggu oleh Chelsea. Ketertarikan The Reds terhadap Mac Allister mencuat tidak lama setelah sang gelandang membantu Argentina juara Piala Dunia 2022. Tidak hanya Liverpool, sejumlah klub besar lain juga mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain berusia 24 tahun ini. Namun, TYC Sport melaporkan Liverpool tampaknya akan segera memenangkan perburuan tersebut. Kesepakatan personal dengan sang pemain juga tercapai. Hasil akhir dari negosiasi yang lancar tersebut ternyata masih bisa berubah, dikarenakan Chelsea bisa melancarkan tawaran di waktu-waktu yang genting. Apabila Liverpool sukses mendatangkan Mac Allister, kemungkinan ia tidak akan jadi satu-satunya gelandang baru yang dimiliki manajer Jurgen Klopp. Liverpool sedang mengincar nama-nama lain untuk memperkuat lini tengah. Liverpool kabarnya juga terus memantau situasi rekan satu tim Mac Allister dari Brighton, Moises Caicedo. Youri Tillman dari Leicester City dan Declan Rice dari West Ham juga masuk ke dalam radar. Lirikan Tottenham kembali mengarah ke Julian Nagelsmann. Tottenham masih sibuk mencari sosok untuk jadi manajer baru di musim 2023-2024. Baru-baru ini, Tottenham berusaha mengincar kembali Julian Nagelsmann agar mau melatih Harry Kane dan kawan-kawan. Nagelsmann sudah pernah jadi kandidat manajer baru Tottenham setelah pemecatan Antonio Conte. Namun, baru di awal bulan Mei 2023 lalu, namanya hilang di bursa transfer. Manajer yang baru berusia 35 tahun itu merasa ada ketidakcocokan antara dirinya dengan Tottenham. Belum lagi soal persyaratan dari Nagelsmann kepada Tottenham yang tidak semuanya bisa dikabulkan.
Kendati begitu, Tottenham tampaknya siap melakukan negosiasi ulang dengan sang manajer. Negosiasi ini mungkin akan berhasil jika persyaratan baru dari Nagelsmann bisa dipenuhi oleh Tottenham. Cara lain Manchester City singkirkan Joao Cancelo. Keputusan Manchester City masih belum berubah terkait Joao Cancelo. Citizen masih berupaya menyingkirkan sang pemain dari skuad utama di bursa transfer musim panas 2023. Cancelo saat ini sedang menjalani masa peminjaman di Bayern Munchen. Masa peminjamannya hanya setengah musim, dimulai sejak pertengahan musim 2022-2023 lalu. Akhir musim ini seharusnya pemain berusia 28 tahun tersebut kembali ke klub induknya Manchester City. Masalahnya, Josep Guardiola tidak menginginkan Cancelo di dalam skuadnya musim depan. Untuk bisa menyingkirkan sang pemain, Manchester City punya beberapa cara. Salah satunya, di dalam laporan The Mirror menyebutkan bahwa Manchester City ingin menawarkan Cancelo ke Munchen untuk mendatangkan Joshua Kimmich. Kendati begitu, Manchester City sebenarnya sudah bisa tenang jika benar-benar ingin menyingkirkan Cancelo. Sejauh ini ada dua klub yang berminat dengan jasa pemain timnas Portugal tersebut. Barcelona dan Arsenal jadi dua tim yang belakangan santer dikabarkan berkenan untuk menampung Cancelo. Libas auksir, Paris Saint-Germain cuma butuh 1 poin lagi untuk jadi juara Ligue 1. Brace cepat dari Kylian Mbappe di awal laga memastikan Paris Saint-Germain membawa pulang 3 poin dari markas auksir. Paris Saint-Germain sukses meraih kemenangan ketika bertandang ke markas auksir pada pekan ke-36 Ligue 1 2022-2023. Les Parisiens menang dengan skor 2-1 berkat press dari Kylian Mbappe di awal babak pertama. Sementara Auxerre hanya mampu membalas lewat Lassine Sinaiko di paruh kedua. Hasil ini memastikan Paris Saint-Germain kokoh di puncak klasemen Ligue 1 dengan raihan 84 poin dari 36 pertandingan. Unggul 6 poin dari Lens yang berada di peringkat kedua. Dan dengan menyisakan 2 laga lagi, tim asuhan Christophe Galtier hanya membutuhkan 1 poin untuk mengunci gelar juara Ligue 1 musim ini. Sementara itu, Auxerre saat ini hanya unggul 1 poin di atas zona degradasi dengan raihan 34 poin dari 34 laga. Membuat mereka harus berjuang mati-matian di sisa laga demi bertahan di kasta tertinggi. Kritik pendukung PSG ke Lionel Messi tidak tepat sasaran. Beberapa waktu terakhir, Lionel Messi kerap jadi sasaran kritikan fans Paris Saint-Germain. Marquinhos Hosbeck tengah sekalipun kapten klub menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap kritik yang dilontarkan para pendukung. Bukan hanya sekali, Messi mendapat cemoohan langsung di stadion dari para pendukung Paris Saint-Germain. Setiap kali PSG menelan hasil buruk, para pendukung menganggap Messi tidak menampilkan yang terbaik. Kritik itu terus berlanjut. Kelompok pendukung Ultras Paris Saint-Germain sampai melakukan demo di depan kantor klub, yang salah satu tuntutannya meminta Messi hengkang dari Parc des Princes sesegera mungkin. Marquinhos menilai kritik tersebut tidak tepat sasaran. Ia menganggap kritik semacam itu akan membuat pemain semakin tidak nyaman ketika harus bermain membela Les Parisiens. Sementara itu, karir Messi di Paris Saint-Germain memang akan segera berakhir. Akhir musim 2022-2023 nanti, kontraknya akan habis. Tidak ada tanda-tanda pemain berusia 35 tahun ini akan memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain. Sang pemain justru dikaitkan erat dengan kepindahannya ke Barcelona, Al Hilal ataupun Inter Miami. Napoli paksa Inter Milan nyalakan lampu kuning. Inter Milan harus bermain dengan 10 orang sepanjang babak kedua menghadapi juara musim 2022-2023. Peluang Inter Milan mengamankan 4 besar menjadi berat setelah menelan kekalahan 3-1 dari Napoli di Stadion Diego Armando Maradona pada Senin 22 Mei 2023 pada pekan ke-36 Serie A Italia. Kekalahan dari Napoli membuat Inter Milan harus menyalakan lampu kuning, mengingat peluang mereka untuk mengamankan 4 besar menjadi berat. Inter yang kini berada di peringkat ketiga dan mengoleksi 66 poin berpeluang disalip Lazio karena hanya berselisih 1 angka. Lazio baru menjalani duel melawan Udinese. Inter juga cuma unggul 2 poin dari rival satu kota AC Milan. Sedangkan bagi Napoli, kemenangan tidak memberikan pengaruh apapun kecuali memberikan obat kepada fans mereka setelah kekalahan memalukan di Monza. Apalagi kemenangan diperoleh dari tim yang pernah menjadi pesaing dalam perburuan gelar juara.
Napoli yang ingin melanjutkan catatan positif akan berusaha mewujudkan ambisi itu saat bertandang ke markas Bologna pada Minggu 28 Mei malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan Inter terlebih dahulu menghadapi Fiorentina pada Kamis 25 Mei dini hari waktu Indonesia Barat sebelum melanjutkan upaya mempertahankan 4 besar melawan Atalanta. Pesan Vinicius usai laga Valencia versus Real Madrid. Dulu milik Ronaldo dan Messi, sekarang milik orang rasis. Bintang Real Madrid Vinicius Junior menyebut La Liga sekarang turun kelas karena setelah terkenal karena pemain macam Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Mereka kini terkenal gara-gara supporternya yang rasis. Real Madrid berduel lawan Valencia di Mestalla di pekan ke-35 La Liga 2022-2023. Pada Minggu 21 Mei 2023, Valencia bisa mencetak gol lebih dahulu melalui Diego Lopez. Madrid kemudian terus berusaha menggedor pertahanan Los C, namun mereka tidak bisa membalas sampai laga berakhir. Valencia pun sukses membekuk Madrid dengan skor 1-0. Usai pertandingan, Vinicius Junior langsung curhat di akun media sosialnya yang menyesalkan terjadinya insiden rasisme kepadanya yang kesekian kalinya. Ia merasa La Liga sekarang sudah turun kasta, sebab liga itu dulu dikenal dengan pemain berkelas macam Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Tapi kini liga itu dikenal gara-gara kelakuan supporternya yang rasis. Itu bukan yang pertama, bukan yang kedua atau yang ketiga. Rasisme adalah hal yang normal di La Liga. Kompetisi menganggapnya normal, federasi juga melakukannya dan lawan mendorongnya. Saya minta maaf. Kompetisi yang dulunya milik Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, dan Messi sekarang menjadi milik orang-orang rasis. Bangsa yang indah yang menyambut saya dan saya cintai. Saya setuju untuk mengekspor citra negara rasis ke dunia. Saya minta maaf untuk orang Spanyol yang tidak setuju. Tetapi hari ini di Brazil, Spanyol dikenal sebagai negara rasis. Dan sayangnya, untuk semua yang terjadi setiap minggu, saya tidak memiliki pembelaan. Tapi saya kuat dan saya akan melawan rasis sampai akhir, walaupun jauh dari sini. Tulis Vinicius Junior.